kuasanu agazon iko sunduvonu. Oh Tuhan pentadangono itong pilingnu sit bansaku. Agazon ingaranmu Tuhan, agazon iko sunduvonu. Ikau Tuhan to sundu tapangkat, ikau sampai penride kinoringan. Minin si bako bahagi dohon isadaku inanunu minongon toko dohon tu isada di nasanganu ku niroponu irongonu Tuhan inanunu isangkapku minataiko no gulianko tuisamotnu dohon ditagazo. Ikau Tuhan to sundu tapangkat, ikau sampai penride kinoringan. Minin si bako bahagi dohon isadaku inanunu minongon toko dohon tu isada di nasanganu ku niroponu irongonu Tuhan inanunu isangkapku minataiko no gulianko tuisamotnu dohon ditagazo. Minataiko no gulianko tuisamotnu dohon ditagazo. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena anugerahnya kita dapat berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini, memuji dan menyembah Tuhan. Baik saudara yang dikasihi, sebelum kita masuk atau memulakan ibadah, saya ingin membacakan satu firman Tuhan sebagai panggilan kita untuk beribadah. Mari kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan
firman Tuhan yang diambil dalam Mazmur 100 sebagai panggilan ibadah kita hari ini. Demikian firman Tuhan. Mazmur kesyukuran, bernyanyilah untuk Tuhan hai penduduk dunia. Sembahlah Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadiratnya dengan lagu-lagu gembira. Akuilah bahwa Tuhan itu Allah. Dia menciptakan kita dan kita kepunyaannya. Kita umatnya, bangsa yang dipeliharanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan ucap syukur. Pergilah ke halaman rumahnya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah dia. Tuhan itu baik, dia tetap mengasihi umatnya dan setia kepada mereka selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Selama 6 hari yang lepas, Tuhan setia membimbing, menjaga dan memelihara kami sampai saat ini. Saat ini Tuhan kami datang dengan kerendahan hati, karena kami mau memuji dan menyembah Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mohon saat ini Roh Kudus Tuhan dicurahkan ke atas kami supaya kami dapat memuji dan menyembah Tuhan dengan baik. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam kekuasaan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini, mari kita memuji, memuliakan Tuhan kita. Kita bersama-sama menyanyikan dalam buku pujian nomor 16, rangkap 1 hingga ke-3. Pagi ini kita akan mendengar pembacaan Zabur yang terdapat dalam Mazmur 136 di bawah tajuk Lagu Kesyukuran.
Saya akan membacakannya daripada ayat pertama sehingga ayat yang ke-26. Saya akan memulakan pembacaan. Ayat pertama, bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik, kasih-Nya kekal abadi. Bersyukurlah kepada Allah yang Maha Tinggi, kasih-Nya kekal abadi. Bersyukurlah kepada Tuhan yang Maha Besar, kasih-Nya kekal abadi. Hanya Dia yang melakukan kewajiban besar, kasih-Nya kekal abadi. Dengan kebijaksanaannya, Dia menjadikan langit, kasih-Nya kekal abadi. Dia menghamparkan bumi di atas air, kasih-Nya kekal abadi. Dia menjadikan matahari dan bulan, kasih-Nya kekal abadi. Dia menjadikan matahari untuk memerintah siang, kasih-Nya kekal abadi. Dia menjadikan bulan dan bintang untuk memerintah malam, kasih-Nya kekal abadi. Dia membunuh anak lelaki sulung orang Mesir, kasih-Nya kekal abadi. Dia memimpin umat Israel keluar dari Mesir, kasih-Nya kekal abadi. Dia melakukan semuanya dengan tangan yang kuat dan perkasa, kasih-Nya kekal abadi. Dia Dia membelah laut Gelagah, kasih-Nya kekal abadi. Dia memimpin umat-Nya melalui laut itu, kasih-Nya kekal abadi. Tetapi Dia menenggelamkan Raja Mesir untuk tenteranya, kasih-Nya kekal abadi. Dia memimpin umat-Nya melalui gurun, kasih-Nya kekal abadi. Dia membunuh raja-raja orang yang berkuasa, kasih-Nya kekal abadi. Dia membunuh raja-raja orang yang termasyhur, kasih-Nya kekal abadi. Dia membunuh Sihon, raja orang Amore, kasih-Nya kekal abadi. Dia membunuh Oji, raja negeri Basan, kasih-Nya kekal abadi. Dia memberikan negeri mereka kepada umat-Nya, kasih-Nya kekal abadi. Dia memberikan kepada Israel hamba-Nya, kasih-Nya kekal abadi. Dia tidak melupakan kita apabila kita dikalahkan, kasih-Nya kekal abadi. Dia membebaskan kita daripada musuh-musuh kita, kasih-Nya kekal abadi. Dia memberikan makanan kepada semua makhluk hidup, kasih-Nya kekal abadi. Bersyukurlah kepada Allah penguasa di surga, kasih-Nya kekal abadi. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Sekian. Jemaat yang terkasih, mari kita meneruskan pujian kita kepada Tuhan kita dengan menyanyikan lagu dalam buku pujian nomor 17, rangkap 1 hingga ke-3. Kovi ai
bang kono otolun sid badai do inoringan do totomon iginabo menghormati ngaranda. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa, doa pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa Surgawi yang Maha Suci dan Maha Pemurah, kami orang-orang yang berdosa, yang sangat memerlukan belas kasihan-Mu, sekarang mengaku di hadapan-Mu segala dosa kami di dalam pikiran, perkataan, dan kelakuan. Kami mohon Engkau mengasihani dan memberi anugerah pengampunan-Mu, karena kami sentiasa menuruti hawa nafsu dan melawan kehendak-Mu yang suci. Tamak akan keuntungan duniawi dan memandang rendah akan berkat surgawi, serta mensia-siakan kasih dan kemurahan Bapa Surgawi. Kami sentiasa kurang beriman dan juga kurang berkelakuan baik. Kami juga sentiasa tidak memandang penting akan pekerjaan surgawi dan tidak mementing kehidupan rohani, tidak mempunyai kesaksian yang baik di hadapan sesama manusia, dan tidak dapat disebut yang setia di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Sucikanlah kami dengan darah Kristus dan penuhilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat dikuatkan kembali untuk melayani Engkau dengan penuh setia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara dan saudari, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, tetapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah. Amin. Jemaat yang dikasihi, mari kita memulia atau memujikan Tuhan kita dengan menyanyikan lagu pujian yang bernomor 76, rangkap 3 dan 4. Sampai sidolian mambat oku dijanji dotamu tumagap antat si Yesus Kristus itu
surgawi sentiasa meneguhkan iman kita yang sejati. Oleh itu kita marilah mengisytiharkan iman kita dengan bersama-sama berdiri dan melafazkan iman kita kepada Yesus. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita di dalam tema yang sudah kita mulai pada minggu lalu, yaitu tentang sukacita. Tapi sebelum itu, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, karena walaupun kami tidak dapat bersemuka di ruang ibadah-Mu di dalam gereja, tetapi pada saat ini Tuhan, sekali lagi Engkau memampukan kami untuk dapat belajar bersama-sama melalui ibadah online ini. Ya Tuhan, kami mohon supaya Roh Kudus-Mu membuka setiap hati dan pikiran kami, agar apapun pelajaran yang kami dengar pada hari ini, itu mendapat menjadi panduan di dalam kehidupan kami. Hamba yang Engkau pakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, biar Roh Kudus-Mu Tuhan sendirilah yang berbicara kepada anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pembelajaran kita pada hari ini diambil daripada surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma bab 8 ayat 18 sehingga ayat yang ke-30. Roma 8 ayat 18 sehingga ayat yang ke-30. Nah, saya akan bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka sahaja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat yang terakhir, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dan demikian pembacaan firman Tuhan untuk hari ini. Nah, subtema yang kita akan pelajari bersama-sama hari ini adalah sukacita yang benar. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila bercakap tentang sukacita, nah sebenarnya hari-hari ini ada ramai orang yang semakin kehilangan sukacita. Ada ramai orang berpikir bahwa sukacita adalah tentang kekayaan, uang ringgit, menjadi orang yang terkenal, kedudukan, dan sebagainya. Nah, ada orang berpikir bahwa dia akan mendapatkan sukacita dengan menggunakan alkohol, obat-obatan terlarang, permainan game secara online di telepon. Namun sukacita yang kita pikirkan itu adalah sebuah sukacita yang berlalu dengan cepat, sebuah perasaan yang sementara dan tidak kekal lama. Nah, mungkin ada orang berpikir, ya, saya merasa gembira apabila meminum alkohol, tetapi keesokannya apa yang terjadi? Imatan pedumpit, kusung-kusungi, asapakade di pemalidokan navagu. Agi maviam ninumaru ni sukacita hizan di tavuk ya sido. Amu gam tinumamba masalah tu asana pemali tatkana. Nah, akan ke anari sukacita gam menibak ya sido. Nah, ada juga orang yang berpikiran bahwa permainan games adalah sebuah tempat untuk mencari sukacita, mencari teman. Tetapi semuanya itu sementara sahaja. Semuanya ini memang menimbulkan kebahagiaan, tetapi tidak berlangsung lama. Nah, ketika Yudas mendapatkan uang perak, hasil dia mengkhianati Yesus, apa yang berlaku kepada Yudas? Apakah dia memperoleh sukacita? Atau sebaliknya? Apa yang berlaku adalah Yudas menggantungkan dirinya, mendapatkan uang, tetapi pada akhirnya sukacita tidak ada dalam diri Yudas. Nah, jika sukacita boleh didapati dengan menjadi orang yang terkenal, mengapa seringkali kita mendengar tentang artis yang membunuh diri? Karena sukacita tidak ada di dalam diri mereka. Jadi sekali lagi, sukacita bukanlah tentang uang, kekayaan, atau menjadi orang yang terkenal, atau tentang alkohol, permainan game, dan sebagainya. Itu bukan sukacita yang benar. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sukacita yang benar, seperti apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam pembacaan kita sebentar tadi. Tetapi sebelum itu, ada beberapa hal yang saya mau kita semua tahu yang dapat mencuri sukacita dari dalam hidup kita. Nah, sekurang-kurangnya ada 3 hal sederhana yang seringkali membuat sukacita kita hilang. Yang pertama, masa lalu. Masa lalu seringkali mencuri sukacita kita karena kita seringkali memikirkan apa yang ada di belakang kita. Ada ramai orang yang suka melihat masa lalu seseorang. Ada ramai orang yang suka menghakimi seseorang dengan masa lalunya. Kalau kita mengingat kisah Ayub, apa yang terjadi kepada sahabat-sahabatnya? Mereka berpikir bahwa Ayub dihukum oleh Allah karena masa lalu Ayub.
Padahal bukan masa lalu Ayub. Tetapi yang seringkali dipikirkan oleh sahabat-sahabat Ayub adalah itu karena masa lalu Ayub. Nah, ada ramai orang yang mulai hilang keyakinan diri sendiri apabila ia mulai mengingat tentang masa lalunya. Ada orang yang tidak berani datang ke gereja karena takut dihakimi oleh orang-orang yang ada di gereja tentang masa lalunya. Hodi niku po. Hodi gina madawi gulu. Biana puri megat pokade resetit gereja. Biana sun membayang nih ya sido. Jadi gereja bukanlah sesuatu hal yang kita dapat damai, tetapi sesuatu hal yang kita dapat mengingat kembali masa lalu kita, sehingga kita mulai hilang keyakinan diri dan hilang sukacita yang ada di dalam diri kita. Itu yang pertama, masa lalu. Hal yang kedua, budaya suka membanding-bandingkan. Nah, budaya suka membanding-bandingkan adalah satu penyakit yang menyiksa pemikiran kita. Ia seringkali membuat kita merasa tidak senang dengan orang lain dan pada akhirnya sukacita hilang di dalam diri kita. Satu pertanyaan untuk kita. Memiliki sebuah kendaraan kancil cukup atau tidak? Oh, cukup barat kancil oi. Atau cukupkah memiliki sebuah jam yang dibeli di pasar atau yang kita jam khusus Shopee? Cukup atau tidak? Ila kancil karikat sid marudu kamu. Atau bay vigam karikat tagisid marudu. Karikat tidu-tidu bayo to dong kancil. Atau pulang di toko mengatur masa usong kura memanau supaya karikat awal. Itu jaham. Mitane itu jam Rolex oh hizadau pasti miabal. Orang kasan jaham maksud dau norungoy. Naholan ko gumusa asan do bateri. Atau mga taod asasas. It jaham dit bay binalisid kaki lima ko it jam data mahal Rolex dan sebagainya pasti sama tentang jam yang akan ditunjukkan. Nah, apabila kita merasa orang lain lebih hebat dari kita, maka disitulah mulai episode sakit hati, iri hati, kimat dat manat baru, ong iyo kung kimat ako kinarohangan damingkot bata bantang mantad dohon, timpun ako nat adis, sampin bangya lamingkot bay. Kira do ko padaraka. Ang manal na tumimpun at madbarator olsid ginabo. Na tumimpun na amo na omon. Amo ko sumambayang yala na sampin niya lamantadahon ka. Sampin niya laminggot pamantadahon. Sampin manal niya lamin music kayo ko. Sampin niya lamin dalangay kayo ka amo ko na mamimpin. Na tumagak na sukacita sa saralam di kandidato ko. Ini juga yang menjatuhkan Raja Saul karena kedengkiannya. Hal yang ketiga, terlalu melihat jauh ke depan. Nah, hal yang ketiga dapat mencuri sukacita kita karena kita terlalu melihat apa yang jauh di depan kita. Memang kita diajarkan untuk percaya sesuatu yang kita tidak lihat tanpa bukti. Tetapi iman kita berkata, ya kita percaya. Tetapi apabila kita melihat sesuatu yang terlalu jauh, yang belum tentu akan terjadi, ia akan mulai membuat diri kita khawatir. Itu ngomong di barat anak, ibu bapak yang mempunyai anak, pada hari ini sudah berpikir jauh ke depan.
Bagaimana nanti anak saya jika sudah dewasa? Dirina ki ngabungono. Apa kau suketno? Songpuro kau bungo dia lemino. Kita terlalu melihat jauh ke depan sehingga hal yang kita tidak perlu pikir kita pikirkan. Dan itu mencuri sukacita di dalam kehidupan kita. Jadi 3 hal ini yang mampu atau dapat mencuri sukacita kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika 3 hal yang saya sebutkan sebentar tadi sebagai hal yang mampu merebut sukacita kita adalah berpusat daripada pikiran kita. Nah, jika kita mampu mengandalkan pemikiran kita dengan baik, maka jika kita tidak mampu mengendalikan pemikiran kita dengan baik, maka kita akan kehilangan sukacita. Oleh itu pada hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana cara berpikir seorang Rasul Paulus. Bagi Paulus ada satu hal yang membuat dia mampu bersukacita di dalam segala penderitaan atau pencobaan yang dia alami. Yaitu Paulus sangat yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini tertulis dalam Roma 8 ayat 18 dalam pembacaan kita sebentar tadi. Nah, apapun penderitaan yang kita alami saat ini tidak dapat dibanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Hal inilah yang menjadikan Rasul Paulus kuat di dalam segala penderitaan dan pencobaan yang dialami. Pengalaman hidup Rasul Paulus juga tidak semudah seperti apa yang kita pikirkan. Nah, seorang Rasul Paulus pernah mengalami geram, kapal, banjir, kelaparan, dan sebagainya. Namun, mereka masih boleh bersukacita di dalam penderitaan mereka. Nah, Yakobus 1 ayat 2 sehingga 4 mengatakan, semua pencobaan-pencobaan yang datang adalah kebahagiaan. Bagi saya ini adalah sesuatu hal yang tidak biasa. Tidak semua orang merasa bahagia apabila ada penderitaan dan pencobaan yang datang di dalam kehidupan mereka. Yang terjadi adalah mereka mengeluh kepada Tuhan, kenapa ini terjadi di dalam hidup mereka. Dan ini sendiri pun diakui oleh Rasul Paulus di dalam ayat 23. Kita sendiri pun mengeluh, kata Rasul Paulus. Tetapi respon Rasul Paulus inilah yang perlu kita lihat bersama-sama. Pengharapan Paulus tentang sesuatu yang tidak dilihat terjadi dengan 2 hal. Dan 2 hal inilah yang menjadi dasar sukacita yang benar di dalam diri Paulus, sehingga ia yakin bahwa penderitaan yang dialami sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan apa yang dinyatakan nanti. Pertama, Roh yang membantu kita di dalam kelemahan kita. Roh sendirilah yang berdoa untuk kita. Tidak perlu mengatakan bahwa amu indok minta doa. Ikan minta doa, hoi. Ain sanok minta doa. Roh Kudus yang menolong kita mengungkapkan keluhan-keluhan kita kepada Allah. Dan Allah sendirilah yang menyelidiki hati nurani dan mengetahui apa yang diungkapkan oleh Roh. Nah, jika kita hidup dipimpin oleh Roh, maka kehendak Allah terjadi, yaitu Roh sendiri yang berdoa untuk orang kudus. Jadi seberat apapun masalah yang kita hadapi, jika kita tetap hidup di dalam pimpinan Roh, maka Roh lah yang bertanggung jawab untuk menyampaikannya kepada Allah. Pertama. Kedua, Paulus tahu pasti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus, dia tahu bahwa semuanya itu atas kendali Allah, sehingga ia mendatangkan kebaikan bagi dirinya sendiri. Di sekolah ada ujian, ada yang namanya pemeriksaan. Ujian digunakan atau peluang guru-guru melihat sejauh mana murid-murid memahami pelajaran, dan peluang untuk para murid memperbaiki apa yang mereka lemah.
Dan pada akhirnya di pemeriksaan mereka akan mendapatkan marka yang baik. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Allah mengizinkan ujian terjadi supaya iman kita lebih tahan uji. Sehingga apapun penderitaan, pencobaan yang datang ke dalam kehidupan kita, kita tidak lagi kehilangan sukacita. Sentiasa ada sukacita di dalam kehidupan kita. Karena selagi kita berada di dalam dunia, selagi itulah ada penderitaan, ada pergumulan, ada pencobaan yang datang di dalam kehidupan kita. Selagi amu pokorong toko udah pasinang no pengyala dinay. Itu nalapas di kesengsaraan jala setin pembangunan. Selagi ino baru apa lu toko teguh bangun secara dalam keputusan itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini, ingatlah bahwa sukacita yang benar hanya datang apabila kita tahu bahwa Allah lah yang berkuasa atas kita. Segala pergumulan, pencobaan, dan penderitaan yang kita alami berada di bawah kuasa Allah. Bersukacitalah karena kita memiliki Allah yang hebat. Belajarlah berpikir seperti Paulus, agar pikiran kita tidak terganggu oleh pikiran yang suka membanding-bandingkan. Belajar untuk keluar dari masa lalu dan berhenti menghakimi masa lalu orang lain. Belajarlah untuk memikirkan hal yang harus dipikirkan pada hari ini, bukan sesuatu hal yang terlalu jauh di depan sehingga membuat kita khawatir. Jadi sekali lagi, belajarlah bersukacita dalam segala keadaan. Di dalam pandemik banyak hal yang kita belajar. Bagaimana kita harus bersukacita dikurung selama 14 hari di rumah. Jadi milikilah sukacita yang benar di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat untuk pagi hari ini. Sebelum Anda di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan di atas berkat, kemurahan yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami dapat bersama-sama di dalam ibadah online ini. Ya Tuhan, kami mohon pengampunan daripada Engkau, supaya kami dapat meminta kepada Engkau. Pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini, bahkan yang tidak sempat Tuhan, yang sudah mempunyai ibadah di jemaat masing-masing. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau terus memberkati mereka di dalam pekerjaan, apapun pekerjaan yang mereka lakukan. Engkaulah Tuhan yang memberkati usaha mereka. Untuk anak-anak-Mu yang sakit Tuhan, kami berdoa. Mereka yang dicangkiti COVID-19, kami berdoa Tuhan supaya Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada mereka, agar mereka tidak goyah, tetapi mereka terus kuat, mempunyai damai sukacita di dalam diri mereka, sehingga mereka mampu melawan virus ini. Untuk anak-anak-Mu Tuhan sudah lanjut usia, oke yuk kami berdoa untuk mereka Tuhan, supaya Engkau sendiri lah yang melawat, bahkan menguatkan mereka. Khusus pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk istri kepada Tumpuk Rejab. Kami tahu segala pergumulan mereka Tuhan, kami paham, tapi Engkau yang lebih mengetahui, Engkau yang lebih mengenal isi hati mereka, kesusahan, kekhawatiran mereka. Oleh Tuhan, kami serahkan anak-Mu ini di tangan. Segala proses rawatan yang Dia jalankan, segala obat-obatan yang digunakan, kami mohon Tuhan supaya darah-Mu mengalir dan dia mendapat kesembuhan. Bahkan dokter, hospital,
yang menjalankan rawatan ini Tuhan, kami serahkan di tangan. Biarlah kuasa darah-Mu Tuhan mengalir melalui mereka, agar ada kesembuhan yang datang daripada Engkau. Berkati Tumpuk Rijab keluarga Tuhan, supaya mereka terus tabah, kuat dalam menghadapi cabaran ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk para Kanibungan, bermula dari Gembala sehingga EJKP, agar apapun perancangan mereka, Engkau berada di tengah-tengah, dan paroke Kanibungan ini menjadi alat kemuliaan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap anak-anak-Mu yang berada jauh dari hadapan kami. Engkau yang memberkati mereka supaya mereka tidak jatuh di dalam apapun pencobaan. Engkau sendirilah yang melihat mereka, Tuhan, menjaga mereka. Ya Tuhan, ada banyak hal yang ada di dalam pribadi kami yang ingin kami sampaikan kepada Engkau, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang maha mengetahui. Bahkan Engkau Allah yang berkuasa, yang sudah menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Oleh Tuhan, kami serahkan setiap doa-doa kami, setiap doa anak-anak-Mu di tangan-Mu. Biarlah Engkau menjawab sesuai dengan rencana-Mu, bukan keinginan kami sebagai manusia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita mengumpulkan persembahan kita, dan kita boleh serahkan kepada bendahari jemaat masing-masing. Saat itu sumubang toko doa persembahan, selepas doa persembahan dan kekobasan belum bosan di toko miambat di permintaan doa di Tuhan Yesus. Tumuku minta doa toko. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, dibarakan kebersihan-Nu secara nong di kebersihan dahai sampai melalui di kebaktian dahai secara piano Tuhan. Nak dapat toko yang menuli isa modem kebersihan-Nu dalam bentuk keuangan. Kasih pokok Tuhan yang dibandingkan isa modem di banang paagang susit kebersihan dahai. Jika madahai manang do perasangkaan ini Tuhan, amu katalib di kokoso disambut. Dapat biarlah Tuhan tuduh kayo ko'y panal, supaya kung kabay ko si ino titah kayo sedikau, tupot ikinal ko ang panghitungan dahay, di panamanan ko isisok sumugot ikaw, o mumubuso di kinginan no Tuhan, inunod cuma di iso persembahan, di misaw, si tinukubangon no antat si dahay, sebagai anak isinamadan. Bahkan terima kasih Tuhan, gimamanal ko asamod ko dahay. Yang bato ko, pertama dahay sa surga, ususoy ngaran-Nu, borikotay karajaan-Nu, pusunoy kinginan-Nu, yad kayo sa surga, yad din sa pumukunan. Taha kayo ko'y no ditadaw diti, lumakanan dumiuma, ang panaw no'y kasalaan sa, yad kayo ko'y diti, napanganan no dosada, pangudon itisada si dahay. O amo ko maga sa dahay silpin subaan, Piniga paduguso ko no ang tagsit karaatan. Sabi ko no sa nga no di karajaan, umi kekuasaan, umi kehormatan, sampai pendaid. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita secara online, mari kita memuji Tuhan dengan pujian dalam lagu nomor 83, rangkap 1 dan 2.
minsan sit kesusahan, minsan sit kapagasan. Di Tuhan oh harapan, manahap do kesinangan sampai kong sapatan, manahap do kesinangan sampai kong sapatan. Tuhan o mozo-mozo sisyonggo o kunopo, tahakan oku di Tuhan dosamu dan kosianan. Poidu di kesusahan, tedu di kolunguzan. Yesus no harapan, uno pensapatan. Yesus no harapan, uno pensapatan. Saudara dan saudari jemaat yang dikasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengingati dan mentaati ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Tuhan Yesus berkata, inilah perintah yang utama. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Dialah Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dan seluruh akal budimu, dan dengan segala kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tiada lagi perintah lain yang lebih utama daripada kedua-dua perintah ini. Mari kita memohon berkat daripada Tuhan. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, terima kasih Tuhan dengan penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami. Terima kasih Tuhan dengan anugerah berkat yang Engkau curahkan melalui firman-Mu yang kudus. Dan terima kasih Tuhan dengan sukacita sejati yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Saudara dan saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.